dermaga tua ini itu di tahun 70-an, di tahun 70-an, khusus di Kolaka ini, di Kolaka termasuk dermaga yang paling pertama lah di tingkat nasional. Cuma kondisi terjadi pendangkalan sehingga kondisi yang sekarang sudah tidak dilalui lagi untuk jalur transportasi laut. Oh, berarti dulu dermaga tua ini sebetulnya dulu kayak kawasan pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal ya? Ya. Termasuk pusat perekonomian lah, yang mengangkut hasil bumi dari khususnya di wilayah utara sini. Oh, di utara. Kayak misalnya kakao, kopra, cengkeh dan sebagainya. Itu melalui Teluk Bone ke Siwa itu, Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kecamatan Watunohu, khususnya Desa Sapo Iha, Kabupaten Kolaka Utara. Hari ini kita akan mengeksplorasi salah satu potensi desa. Ini lokasi wisata, sebetulnya lokasi tempat nongkrong, menikmati senja. Ini namanya ini Dermaga Tua. Mungkin kalau di Kolaka Utara ini sudah cukup terkenal. Hari ini saya akan berbincang sama Pak Sarul soal potensi desa di daerah sini. Pak Sarul, bisa diceritakan kita ini mungkin awal mula dibangunnya ini Dermaga Tua ini yang Pak Sarul tahu di tahun berapa begitu? Kalau menurut sepengetahuan kami itu Dermaga Tua ini itu di tahun 70-an, di tahun 70-an, khusus di Kolaka ini, di Kolaka termasuk dermaga yang paling pertama lah di tingkat nasional. Cuma kondisi terjadi pendangkalan sehingga kondisi yang sekarang sudah tidak dilalui lagi untuk jalur transportasi laut. Oh, berarti dulu dermaga tua ini sebetulnya dulu kayak kawasan pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal ya? Ya. Termasuk pusat perekonomian lah, yang mengangkut hasil bumi dari khususnya di wilayah utara sini. Oh, di utara. Kayak misalnya kakao, kopra, cengkeh dan sebagainya. Itu melalui Teluk Bone ke Siwa itu, Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Terus yang kemudian sejak misalnya sudah tidak digunakan ini sebagai dermaga atau pusat perekonomian tadi, itu ini berubah menjadi semacam apa ya? Sudah destinasi wisata. Ya, tempat wisata. Tempat wisata yang itu sejak kapan ini dia berubah fungsi, dan yang Pak Sarul tahu pengunjungnya tuh bagaimana? Kalau antusias masyarakat khususnya di kecamatan tetangga ini luar biasa antusiasnya untuk mengunjungi Dermaga Tua ini. Karena suasananya mungkin menunggu kayak sunset apa gitu. Kondisi yang paling ramai-ramainya itu biasa di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu ya. Iya, kalau ini memang bukan hanya masyarakat Kecamatan Watunohu ya, tapi dari daerah luar juga. Kecamatan tetangga. Iya. Terus yang kemudian sebagai misalnya tokoh masyarakat, Pak Sarul kan tentu punya bayangan, mungkin sering berdiskusi juga dengan pemerintah desa soal orientasi pengembangan. Misalkan tentu Pak Sarul punya bayangan kira-kira bagusnya ini ke depan ini Dermaga Tua ini mau diarahkan seperti apa dan dikembangkan seperti apa. Misalkan ini kan ada istilahnya tenan-tenan yang sebetulnya kan dengan adanya tenan-tenan kayak begini kan menumbuhkan ekonomi masyarakat sini juga. Pada sisi yang begitu pengembangannya ke depan menurut Pak Sarul bagaimana? Jadi kami selaku tokoh masyarakat sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan pemerintah desa. Jadi Dermaga Tua ini
kalau melihat potensi yang ada itu sangat luar biasa. Ya. Tetapi cuma persoalan pendanaan yang kurang maksimal mungkin nantinya. Kalau menurut hasil diskusi kami dengan kepala desa, kalau cuma mengandalkan dana desa itu mungkin kurang mampu. Ya. Karena rencananya itu kita mau buat master plan untuk wisata Dermaga Tua ini, di mana nantinya di sini kalau melihat kondisinya itu bukan cuma wisata, ada 3 yang kita rancang nantinya. Itu yang pertama wisata kuliner, ya. kuliner, kemudian seni dan olahraga. Gitu. Ada 3 yang bisa kedepannya bisa mungkin kita kembangkan, tetapi sarana prasarananya ini yang kurang. Ya kurang. Kemarin cuma pemerintah desa mampu untuk membuat jembatan titian. Kemudian ada beberapa gazebo yang sudah dibangun, tetapi kurang maksimal. Kalau cuma selama ini Dermaga Tua ini dana yang masuk itu cuma dana desa saja. Ya. Oke. Sebetulnya memang kalau diarahkan pada pembangunan 3 sektor tadi itu, kuliner, terus yang kemudian fasilitas olahraga dan seni, saya pikir ke depan bisa istilahnya semakin ramai, terus yang kemudian mungkin akan semakin istilahnya menumbuhkan ya sektor ekonomi masyarakat di sini, karena kan perputaran ekonomi juga lahir di sini. Terus mungkin yang paling akhir ya, harapannya Pak Sarul terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap istilah pengembangan destinasi wisata Dermaga Tua ini. Jadi harapannya kami mudah-mudahan dengan adanya informasi yang kami berikan ini dapat memberikan support baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, yang nantinya bisa mungkin melalui proposal atau bagaimana kita bisa mengharapkan bantuan untuk bagaimana bisa kita kembangkan potensi yang ada di Desa Sapoya ini. Mungkin yang paling penting sebetulnya lagi-lagi kita tegaskan kolaborasi. Kita berharap semua pihak bisa berkontribusi positif terhadap pengembangan destinasi wisata desa di Sapoya ini. Tentu kita berharap mari kita sama-sama mengunjungi destinasi wisata desa di seluruh daerah Sulawesi Tenggara ini, khususnya Desa Sapoya, Dermaga Tua ini di Kabupaten Kolaka Utara. Dan tentu kita berharap dengan tumbuhnya sektor ekonomi, sektor wisata akan ikut menopang sektor ekonomi, dan itu menjadi penanda kebangkitan Desa Sapoya, terus yang kemudian Kecamatan Watunuhu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.